Oke, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, oke. Untuk hari ini yang tidak masuk di sini, barisan sini siapa? Nindita. Terus yang sini? Siapa? Nihil. Nihil, oke. Oke, selanjutnya untuk hari ini nanti Pak Guru akan menyampaikan materi tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Ini sudah saya sampaikan di materi sebelumnya tentang apa kemarin itu KKA. Apa kepanjangannya KKA? Masih ingat? Coding dan kecerdasan artifisial. Apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, coding dan kecerdasan artifisial. Oke. Ini sebenarnya materi untuk semester 1 ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu nanti siswa atau peserta didik nanti dapat mendefinisikan konsep KA atau kecerdasan artifisial. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kualitas data dalam KA. Yang ketiga, nanti siswa dapat menerapkan KA secara bijak. Karena sekarang itu penggunaan KA itu banyak yang negatif, bukan yang positif atau bermanfaat. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan etika dan resiko penggunaan KA. Nah, ini nanti yang utama di sini. Yang kelima, siswa dapat menganalisis konten deepfake. Nah, deepfake nanti saya jelaskan ya. Deepfake itu apa? Oke, kita lanjut dulu. Belajar AI atau KA. AI, kalau saya bilang AI itu artinya sama dengan KA. AI itu artificial intelligence. Kalau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan artifisial atau KA. Pernahkah kalian menonton video YouTube atau TikTok yang terasa aneh? Pernah nggak? Pernah. Contohnya apa? Pernah. Ternyata videonya itu bukan video real atau realita. Pernah? Pernah ya? Ya, itu videonya dibuat oleh AI ya. Pernah ya? Oke. Kita lanjut. Apa itu kecerdasan artifisial? Nah, kecerdasan artifisial itu adalah secara sederhananya itu bisa diibaratkan sebagai otak buatan. Kalian manusia punya otak nggak? Punya. Yang siapa yang buat otak manusia? Tuhan atau Allah. Kita punya Tuhan yang namanya Allah. Oke. Kemudian otak buatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat keputusan atau bahkan memecahkan masalah yang menyerupai kecerdasan manusia. Jadi AI itu ibaratnya adalah otak buatan yang menyerupai otak manusia. Fungsinya nanti mirip ketika otak itu diajak berpikir, itu untuk melakukan sesuatu itu bisa. Tapi nanti otak buatan itu harus ada data yang dimasukkan. Ya, harus apa? Ada data yang dimasukkan. Ya, harus ada data yang dimasukkan. Kalau manusia, tinggal manusianya aja yang berpikir. Ya. Oke, kita lanjut dulu di slide berikutnya. Nah, kalian mungkin tidak menyadari bahwa KA atau AI itu sudah ada di mana-mana. Pernahkah kalian menggunakan Google Map? Pernah nggak? Pernah? Kira-kira selama kalian menggunakan Google Map itu sudah sesuai dengan tujuan kalian apa belum? Hah?
Kadang sesuai, kadang tidak sesuai. Nah, ini kadang sesuai, kadang tidak sesuai. Google Map adalah salah satu contoh, ada AI atau KA. Ketika data dimasukkan oleh pengguna, misalnya kalian dari SMP 2 Lemban mau ke mana? Ke Ponorogo, alun-alun Ponorogo. Nah, ternyata dari Google Map itu kalian diarahkan lewat mana? Lewat Parang dulu, baru muter ke sana dengan jarak yang lebih jauh. Atau bahkan disasarkan ke tempat yang lain. Ya, seperti itu. Ketika data yang dimasukkan ke Google Map itu tidak pas atau namanya bias, itu nanti tujuan kalian kalau menuju ke Ponorogo tadi tidak sampai. Atau istilahnya kalau sekarang itu sering disasarne Google Map, itu banyak kejadian. Karena apa? Datanya itu belum lengkap ya yang dimasukkan. Kemudian ketika menonton YouTube dengan kata kunci, misalnya menonton film anak-anak, ternyata yang muncul itu banyak macamnya, bukan hanya film anak-anak, mungkin juga drama atau sinetron yang muncul. Itu juga perlu data yang dimasukkan di YouTube itu harus sesuai. Misalnya film anak-anak berarti harus sesuai dengan film anak-anak, yang memainkan adalah anak-anak atau khusus untuk film anak-anak. Yang ketiga, chatbot, itu adalah chat dengan robot atau chat otomatis. Ini juga harus sesuai dengan data yang dimasukkan. Semua itu adalah wujud dari aplikasi AI yang dirancang untuk mempermudah hidup kita. Sebenarnya AI itu fungsinya untuk mempermudah, tapi ketika salah dalam penggunaannya, itu maka nanti akan mempersulit. Mengapa etika penting dalam pengembangan KA atau AI? Nah, ini. Kenapa etika AI itu penting? Nah, ini. Yang pertama, itu pengembangan KA atau AI itu tidak hanya tentang seberapa pintar sebuah sistem bisa dibuat, tetapi juga tentang seberapa adil dan benar keputusan yang diambil. Etika dalam KA itu berfungsi sebagai seperangkat aturan. Ini, seperangkat aturan main untuk memastikan teknologi ini berkembang ke arah yang positif. Contoh ini ya. Ketika kalian menggunakan internet, nah, YouTube aja, contohnya YouTube aja ya, paling mudah YouTube. Yang sering kalian lihat apa? Yo. Mukti. Ketika melihat YouTube, yang sering kamu lihat apa di YouTube itu? Ayo apa? Apa? Motor. Nah, kenapa kamu kok seneng melihat video tentang motor? Apa? Banyak edukasi. Edukasinya seperti apa? Kalau motor? Oh, mesin. Berarti kamu punya kesenangan atau hobi tentang mesin motor? Ya. Loh, iya apa enggak? Hah? Nah, kalau kepingin belajar motor, punya hobi motor, berarti sering-sering melihat video tentang motor. Itu basicnya atau dasarnya kalian mestinya punya hobi tentang motor. Punya motor? Oh, punya. Yang lain punya motor? Punya. Yang kedua, ini saya tanya. Siapa lagi? Siapa lagi? Kinan. Kalau kamu TikTokan, sering yang kamu lihat apa TikTok? Tentang konten apa? Apa? Hah? Yang sering kamu lihat, pernah lihat TikTok enggak? Hah? YouTube? Apa? Jarangnya apa yang sering? Apa? Ibu biasanya. Yang kamu, saya tanya kamu. Kamu lihat di sosmed apa wes? Facebook? Enggak. Apa? Hah? Enggak pernah. Kalau Rista, YouTube apa TikTok? Hah? Apa? Enggak pernah? Enggak pernah lihat? Pernah. Apa sih kamu lihat? Film? Film anak-anak. Film kartun? Ya, ini ternyata senang lihat film kartun. Ya, gak apa-apa karena kesukaannya. Pojok sebelah Iksan ya. Kamu lihat YouTube senangannya apa? Lihat apa?
Saya tak paran aja deket ngene. Lihat apa? Lihat apa nak YouTube? Mukbang, Pak. Hah? Mukbang. Apa? Mukbang makanan. Makanan. Wah, berarti kamu seneng YouTube tentang makanan. Contohnya apa yang pernah kamu lihat? Mbak Ikun makan nasi padang. Makan nasi padang, terus Terus pakai cabai pedes. pakai cabe. Yo. Berarti kamu seneng makan nih? Oh, mboten. Oh, seneng lo ndelok apa lihat. Oke. Ya. Jadi ketika menggunakan aplikasi yang ada di internet, contohnya YouTube tadi, yang positif itu yang baik. Tapi yang negatif, contohnya perampokan, pembunuhan, lain itu yang kurang baik. Atau yang lain, pencurian atau sebagainya, itu yang tidak baik. Oke, kita lanjut dulu. Prinsip atau etika KA atau AI itu ada 4. Yang pertama itu harus adil, yang kedua transparan, yang ketiga bertanggung jawab, dan yang keempat adalah menghargai privasi. Adil di sini adalah AI itu dirancang agar tidak memihak satu pihak. Jadi tidak hanya memihak pihak A atau B, tapi harus di tengah-tengah. Ya. Yang kedua transparan. Keputusan yang diambil oleh AI itu harus dapat dijelaskan dan dipahami. Jadi mudah, tentang kontennya itu mudah, gambarnya atau videonya itu mudah dipahami. Yang ketiga, bertanggung jawab, harus ada entitas atau organisasi yang bertanggung jawab dalam keputusan yang dihasilkan oleh AI. Jadi yang membuat AI juga bertanggung jawab, yang menguploadnya AI itu juga harus bertanggung jawab. Yang keempat, menghargai privasi. AI itu harus melindungi data pribadi dan pengguna. Jadi data-data pribadi yang menggunakan AI itu harus dilindungi. Lanjut. Potensi resiko AI. Nah, ini ada 3, yaitu data tidak lengkap. Kalau data tidak lengkap, maka nanti AI-nya tidak sesuai. Yang kedua, privasi bocor. Artinya penggunaan data pribadi itu dibocorkan oleh pihak yang membuat AI. Yang ketiga, AI itu juga bisa salah. Atau artinya bias tadi. Jadi tidak semua AI itu bisa benar ya, tapi bisa juga salah. Nah, contoh kasus sederhana yang bias. 1, ini ada contoh, bayangkan sebuah sistem AI yang bertugas untuk memprediksi hasil panen untuk distribusi bantuan pangan. Ini ada 3 desa, tetapi data yang dimasukkan itu hanya 2 desa. Contoh, desa A, desa Nguri ya. Desa Nguri itu butuh bantuan tentang pangan itu contohnya 10 juta. Contohnya aja, Nguri itu butuh bantuan 10 juta. Ini data dimasukkan. Kemudian desa Kedung Panji itu hanya butuh bantuan sebesar 5 juta. Ada bedanya nggak 10 juta dengan 5 juta? Ada nggak? Halo? Ada? Ada. Kemudian desa yang ketiga, itu desa mana? Yang agak jauh, Pupus. Nah, Pupus sana ternyata kebutuhannya adalah 15 juta. Jadi, di antara 3 data ini ada 5 juta, 10 juta, dan 15 juta. Itu datanya tidak sama ya? Halo? Halo? Sama nggak? Tidak sama. Tetapi data yang dimasukkan di AI itu hanya data desa Nguri sama desa Kedung Panji. Data dari Pupus itu tidak dimasukkan. Ketika menerima bantuan, maka desa Kedung Panji menerima 10 juta, desa Nguri menerima berapa tadi? Berapa? Berapa juta? Hah? Berapa? Kedung Panji berapa tadi? 5. Nguri berapa? 10. Nah, kemudian karena di Pupus itu tidak ada data yang masuk, kira-kira dapat bantuan berapa? Hah? Nanti Pupus itu akan mengambil datanya Nguri sama Kedung Panji. Berarti kalau di rata-rata Nguri dengan Kedung Panji itu kurang lebih nanti dapatnya adalah 7,5 juta. Kira-kira kebutuhannya Pupus tadi 15 juta, tapi dapat bantuan berapa? 7,5
juta. Kira-kira kurang nggak, Pupus? Kurang. Kenapa kok kurang? Hah? Kenapa kok kurang? Kinan? Apa? Karena data yang dimasukkan tidak ada di desa Pupus, ya. Data dimasukkan di AI itu tidak ada yang dimasukkan. Makanya data yang diambil adalah data dari Desa Nguri dan Kedung Panji. Makanya data itu harus sesuai atau pas yang dimasukkan sehingga nanti hasilnya juga sesuai, ya. Oke, lanjut. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini sebelum menggunakan AI itu kita harus periksa dulu sumber informasinya. Yang pertama sumber informasi. Yang kedua itu gunakan data yang lengkap. Datanya harus lengkap. Kalau ada satu data tadi yang nggak lengkap, maka hasilnya tidak sesuai. Yang ketiga tetap kritis terhadap AI. Jangan pernah sepenuhnya mengandalkan AI, karena AI itu juga bisa salah, ya, bisa salah. Oke, kita lanjut. Deepfake. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Deepfake itu adalah teknik memanipulasi gambar, suara, atau video dengan KA sehingga tercipta konten baru yang terlihat asli dan meyakinkan. Kalian pernah melihat gambar yang tidak asli? Pernah nggak? Nah, ini saya contohkan gambar yang tidak asli. Nah, cara mengenali deepfake itu ada persatu. Perhatikan wajahnya. Wajahnya sesuai dengan manusia umum enggak? Yang kedua, analisis bagian pipi dan dahi. Yang ketiga, observasi kacamata kalau ada kacamata. Yang keempat, analisis rambut di wajah. Yang kelima, analisis tai lalat di wajah jika ada. Yang keenam, perhatikan kedipan. Ini kalau video. Yang ketujuh, analisis ukuran dan warna bibir. Nah, ini saya kasih contoh gambar yang deepfake atau yang tidak asli. Nah, ini. Itu ada tulis angka-angka. Ini angka nomor 1. Kira-kira yang tidak sesuai ke apa? Di sini. Kelihatan apa ya? Apa ya? Apa? Jari, betul. Jarinya ukurannya tidak normal ya. Nah, ini cara menganalisa. Jarinya tidak normal. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian nomor 5 ini apa? Apa? Kakinya kenapa? Hah? Ya? Transparan. Ini kan anaknya kan di sini, tapi kakinya kok di sini. Ya, kakinya kan pendek. Ya, jadinya pendek. Nomor 6, apa ini? Nomor 6, kelihatan nggak? Apa? Sepatunya nggak ada. Nah, nomor 7. Apa ini? Sama ya, sepatu. Nomor 8. Sama. Nomor 9. Sama. 10. Ayo. Kenapa? Wajahnya kenapa? Kelihatan ada matanya nggak? Nah, ini tertutup dengan sini, sebenarnya ini nggak ada matanya kalau dibuat. Ini yang 11. Apa? Ini loh. Kelihatan nggak ini? Nah, wajahnya juga nggak sesuai ini, rambutnya. 12. Coba rambutnya. Rambutnya sesuai nggak secara umum itu di situ? Alis itu, alis ada. Kelihatan nggak? Ya. Ini adalah kalau gambar yang namanya gambar palsu atau gambar deep fake, ya. Oke. Selanjutnya, sudah sampai di kesimpulan. KA memang sangat pintar dan memiliki potensi di luar biasa untuk mengubah dunia. Kepintaran itu harus selalu diimbangi dengan keadilan dan etika. KA yang adil adalah KA yang melindungi hak setiap individu dan tidak menciptakan atau diskriminasi. Sebagai pengguna, peran kita sangat penting. Kita harus selalu kritis, mempertanyakan, dan tidak langsung percaya pada setiap keputusan KA. Ingatlah, kita adalah pengawas KA. Mari kita gunakan kekuatan KA untuk kebaikan bersama, bukan untuk keburukan. Masa depan KA yang etis ada di tangan kita. Nah, ini sudah sampai di materi terakhir. Saya beri kesempatan untuk bertanya sebelum saya kasih tugas kelompok. Ayo,
Siapa lagi yang belum? Iksan, apa San? Mau tanya apa San? Apa San? Cara membuat gambar yang tidak asli ya atau di fake. Nah, nanti saya contohkan. Bisa menggunakan, kalau kamu punya akun Belajar ID? Punya. Itu nanti bisa menggunakan yang namanya satu, Gemini bisa. Yang kedua, ChatGPT. Yang ketiga nanti bisa menggunakan Canva. Sudah pernah menggunakan Canva? Itu nanti saya ajari menggunakan Canva juga bisa. Juga bisa menggunakan Copilot. Copilot itu seperti Gemini, seperti ChatGPT. Ya, nanti kita di pertemuan berikutnya akan belajar tentang itu. Ya, Oke, selanjutnya kita bagi kelompok ya. Untuk mengerjakan tugas kelompok. Kelompok 1 ini, siapa ini? Dinda, terus Tiara, ada Farel, dan satunya siapa lagi? Sherly. Kelompok 2 Kinan, Raistar sama Rasti. Kelompok 3 Putra, Arga, Mukti sama Rifai. Tolong ini dibagi 1. Nanti dikasih nama ya. Kelompok 1, 2. Kelompok 4 Iksan. Ini kelompok 4, dikasih nama kelompoknya sama nama-namanya. Silakan kamu kerjakan secara berkelompok. LKPD yang saya berikan, waktunya kurang lebih 10 menit. Namanya dikasih di situ. Kalau nomor 4 nggak ada, dikasih di sampingnya nomor 4-nya. Ya. Nomor 4-nya dikasih di sampingnya. Silakan berdiskusi dengan temannya. Dikasih nama dulu, identitas dulu. Itu ada 2 jenis tugas ya. Sesuai dengan petunjuknya dilingkari, yang pertama, yang kedua itu uraian atau isi. Iksan diskusi dengan temannya, ayo. Untuk membantu mengerjakan tugas itu, saya beri 1 Chromebook. Ini 1, 2. Nih. Nanti ada soal uraiannya ya. Nih. Silakan dibuka Chromebooknya untuk menjawab pertanyaan uraian. Sudah dapat berapa soal? 5. Yang uraian aja,
Oke, waktunya pengerjaan sudah habis. Ini nanti masing-masing perwakilan kelompok nanti coba untuk menjawab pertanyaan saya, ya. Oke, kelompok 1, halo, kelompok 1, soal nomor 1, coba dibaca. Soal nomor 1 dibaca. Siapa yang maca? Kok Farel loh. Ayo. Kamu ya Dinda, ayo Dinda. Dinda. Sing banter. Dengarkan dulu. Ini Dinda mau menjawab pertanyaan nomor 1. Pikiran ganti jangan saya lagi, aku tidak bisa bilang Apa jawabannya? Nomor 1 bias. Oke. Sopo nomor 2 Kinan. Kamu sudah yang ini sudah dijawab. Nomor 1. Ini loh. Yuk. Silakan dibaca Kinan. Nomor 1. Jelaskan mengapa bias menjadi masalah yang serius dalam pengembangan AI. karena AI dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Karena AI dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil dan diskriminatif. Oke, sudah ada 2 kelompok yang berani menjawab. Selanjutnya tolong dikumpulkan tugas kelompoknya di sini. Coba perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, sini Arga, Iksan, sini dia Dinda apa sobat Sherly ini tugasnya bawa ke sini. Farel, ini bawa sini. Oke, sudah ada namanya semua ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Halo, ini waktunya sudah habis. Jadi perhatikan ke sini semuanya. Halo, perhatikan ke sini. Nah, halo, coba dibaca bersama-sama yang di tulisan di bawahnya. Terima kasih. Ayo coba dibaca. 1, 2, 3, coba dibaca lagi. Gunakan AI untuk kebaikan, bukan keburukan, ya. AI digunakan untuk kebaikan, bukan keburukan. Oke. Ya, untuk materi etika AI pada pertemuan hari ini kita akhiri. Selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penggunaan AI. Tolong Chromebook-nya dimatikan. Halo, Chromebook-nya dimatikan atau di shutdown. Ya. Silakan di shutdown, kemudian ditutup layarnya, ditaruh tuh. Di shutdown. Duduk dulu. Ya. Bisa ya, dimatikan, di shutdown, ditutup. Oke. Ada pertanyaan? Siapa yang sebelum saya akhiri pada kegiatan pada hari ini? Kalau ada yang mau bertanya, nanti akan saya kasih hadiah. Ada nggak? Rasti, Rista, Kinan, Iksan, Mukti, mau bertanya? Ya, katanya enggak. Oh, enggak. Ya, apa? Loh, kok hadiahnya? Pertanyaan dulu. Iya, silakan mau bertanya apa? Loh, hadiahnya. Pertanyaannya dulu kok hadiahnya. Kamu pengen hadiah apa pertanyaan? Nah, kalau pengen hadiah harus ada pertanyaan. Kalau nggak ada berarti nggak pengen. Ya.
Apa? Cara menggunakan AI dengan benar. Loh, cara Menggunakan AI dengan benar. menggunakan AI. EE dengan benar. Oke. Yang pertama tadi kamu harus tahu etika AE-nya tadi. Apa etika memang? Ada 4. Satu apa? Ayo, masih ingat nggak? Apa? Hah? Adil. Apa etika yang pertama tadi? Adil. Adil. Jadi kamu harus adil. Ini untuk kebaikan apa keburukan. Yang kedua, transparan. Ya, data dimasukkan itu harus jelas, isinya konten itu harus jelas. Yang ketiga, bertanggung jawab. Siapa yang menggunakan AI itu harus bertanggung jawab. Kalau nanti salah dalam penggunaannya, maka nanti akan tidak sesuai, tidak bertanggung jawab berarti. Yang keempat, menghargai privasi. Jadi kalau menggunakan konten AI, ya jangan menggunakan orang lain untuk dibuat konten. Gunakan diri kamu sendiri. Misalnya orang lain dibuat konten tapi tidak bagus apa menjelek-jelekan, itu tidak sesuai. Ya, mau kasih hadiah? Nah, hadiahnya ini. Nah, pilih yang mana? Ini apa ini? Itu. Yang kiri apa kanan? Hah? Hah? Ini yang tidak, yang rusak, ini yang baik. Yang mana? Oh, yang baik ini. Sini maju. Sana, ya. Kalau nggak bisa, ada yang mau tanya lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita nanti akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kita akan ketemu pada materi berikutnya terkait dengan AI atau KA lagi. Ya. Sebelum kita akhiri, kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas secara tertib. Kursinya tolong dirapikan terlebih dahulu. Ya, kursinya dirapikan terlebih dahulu.